Cek. Nah, oke. Bang, boleh direkam gak bang? Kenapa harus direkam tuh? Kenapa harus direkam? Wah, halo Mas Habib. Puasa gak Mas? Puasa dong. Masa gak puasa? Tapi kan sekarang sudah tidak berpuasa karena sudah berbuka. Buat diulik lagi bang. Nanti rekamannya bakal ada kok. Nanti tungguin aja. Tapi ya lebih enak setelah, bahkan setelah sih, lebih enak sambil nonton live-nya biar kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Begitu. Nih ngecek gimana enaknya dulu sebelum kita mulai. Karena malam hari ini mau menulis materi dan teman-teman yang kalau mau support ini sekarang sudah diganti ke Sosiabas. Jadi nanti kalau teman-teman memberikan sedikit hartanya, nanti akan muncul bisa media share atau segala macam. Begitu. Kira-kira. Oke, jadi kenapa malam hari ini pengen live bikin materi karena ternyata kebutuhan saya untuk materi baru itu dalam beberapa waktu ke depan tuh cukup banyak. Jadinya daripada mepet nyiapinnya mending dicicil dari sekarang. Begitu kira-kira. Oke. Nah, sub. Ya, kita gini deh. Oke. Biasanya yang pertama saya lakukan adalah sebelum menulis materi dari nol adalah menulis daftar keresahan yang saya alami. Ini dulu. Set. Coba. Oke. Oke. Puasa sahur tanpa karbo. Apa lagi ya? Lupa. Ya. Ini nanti BTW saya nggak terlalu sering ngeliat chat ya. Jadi kalau misalkan memang chatnya tidak terbaca, mohon dimaafkan. Karena mau menulis materi terlebih dahulu. Terlalu besar nih. Juga melebar di tombol selalu kurang 5 menit tadi. Terlalu ini ya, terlalu keresahan anak kos nih. Iklan namanya iklan Jogja 313 lagi. Oh, tapi enggak. Apa namanya?
Akan ada kurma. Lagi ya. Air-air ini hmm. Ini dia. Harusnya tahu konteksnya apa. Area ini juga lagi apa ya? Apa yang mengganggu pikiran? Oh. Kenapa gede sendiri? Ah. Oke. Assalamualaikum. Oh. Ada. Nulisnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 lah. 10. Takut keluar ketika lebaran, takut kenyan kapan nikah. Oh, ini. Hmm. Apa lagi ya? Perantauan. Oh, perantauan. Ya, nanti kalau ada typo-typo dimaafkan ya. Nanti biar diperbaikinya nanti. Hai, terima kasih cintaku. 15 6 viewers. Oh. Oke, ini udah berapa nih?
Oh, jangan pakai bulat lah, pakai angka aja. Ah. Nah, ini. Sip. Streaming, geng. Kan lu juga tadi streaming juga lu tadi lu. Hah. Terus lagi ya? Lu nulis banyak-banyak dulu aja deh. Dodododon, hmm. Beli takjil rasanya zoom. Nah, ini itu adalah apa namanya? Efek dari orang-orang yang tidak pernah masak sebelumnya tiba-tiba mencari keuntungan ketika membeli takjil. Ketika menjual takjil. Hmm. Ya keresahan ya. Keresahan awal puasa apa lagi ya? Masya Allah. Tunggu, Masya Allah. War takjil sama mak-mak. Belum ngalamin. Aku aja belum ngalamin sih, tapi kalau teman-teman ngalamin ditulis sebagai sebuah keresahan sih. Emang gue sekali. Tapi belum ngalamin. Tapi kalau dulu ya alasan. Rebutan takjil sama yang gak puasa. Bisa juga. Tapi aku mah gak masalah. Ajang pamer berkedok reuni. Datang ke reuni menggunakan lanyar atau menggunakan, kayaknya sih besok nih ini sih. Reuni-reuni sekolah atau reuni apapun. Pasti ada aja, nggak tahu ya, pasti ada aja yang pamer iPhone 17 oren. Anjay. Harga barang mulai naik, udah dari dulu kalau itu. Emas sampai 3 juta. Kok bisa? 25 deh, sampai 25. Inggris keresahan sampai 25.
Hadir Mas Anpras. Mas Rizky, kamu kan sudah juara, kenapa masih menonton live ini? Kamu kan sudah lihai membuat materi. Tapi terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mas Rizky. Selamat juga atas show acceptance yang telah diselenggarakan. Ditunggu kalau ada digital download ya. Tidak ada habisnya. Aku kembali toli. Kita semua kembali menjadi bersih setelah melakukan sesuatu. Oh, aku mau minta previewmu dulu Mas, boleh nggak? Dengan senang hati. Dengan senang hati dong, Mas Rizky. Rizky juara suci loh. Masa tidak ada yang mengenali Mas Rizky di kolom komentar? Tolong. Api-api untuk Mas Rizky, api-api. Api-api, kasih api-api. Mantep nih. Ini baru ingat soal itu. Sama stop anggap orang. Boleh di screenshot gak Mas? Wah, ngapain di screenshot? Ini kan keresahan saya. Jangan di screenshot dong, kan keresahan saya. Anda mau mengambil keresahan saya. Tapi kalau mau di post di story boleh. Saya dengan senang hati akan merepost story Anda di Instagram. Ya. Kalau banyak yang ingat capek beban moralnya. Tapi kan lebih baik banyak yang ingat Mas Rizky. BTW yang ini nomor 20 ya. Ini saya cerita sedikit aja, ngomong keingatan. Jadi waktu itu saya ngejob jadi juri di sebuah acara di Jogja. Yang juri itu saya sama Mas Teguh. Perawakannya hampir mirip. Sama satu lagi penampil guest starnya itu Mas Mukti. Jadi ada cerita, saya tuh sampai di lokasi terlebih dahulu sore gitu. Saya sampai, terus saya tanya ke panitia kalau mau parkir kendaraan di mana ya? Oh, masuk aja Mas, gitu. Masuk, udah ngobrol sama beberapa peserta lomba, ngobrol. Nah, saya mau masuk ke ruangan tempat ngejurinya, gedungnya. Waktu saya mau masuk, saya pengen ngintip aja, bukannya gimana. Masuk, terus tiba-tiba ada panitia gitu kayak, oh Mas, mau masuk ya? Peserta. Terus bilang, loh kalian tuh undang juri gak tahu yang orangnya yang mana? Satu. Oh Mas juri ya, oh ya, maaf ya. Terus saya masih panitia diarahin ke panitia yang lain, kayaknya si LO. Oh ini nih, tolong nih juri satu gitu. Oh ya, oke. Nyalamin saya. Weh, Mas Mukti. Bukan. Kenapa? Maksudnya kami orang gendut itu berbeda-beda loh namanya. Maksudnya nggak semua orang Mukti Entut atau tidak semua orang gendut Ilham Setiadi, tolong. Ya Allah Mas. Kan, oh ini Mas Mukti, terus masa Mas Mukti? Terus dia bilang, lah siapa dong? Lah,
ngundang ngundang tapi kagak tahu siapa yang diundang, gimana sih, kocak orang-orang. Ini buat belajar aja. Nah, nanti ada ininya, nanti ada rekamannya, silakan ditonton ulang, tidak akan hilang kok. Aman aja. Kalau nonton begini, Kompas sembilan tamunya Bang Rizky sama Baca Bang Rizky juga mention Elementor di sana ya. Nah, tidak ada apa-apanya, Bro. Orang gak, gak lolos pre-show, apain? Apalah diri ini. Nah, ini ada yang mention di story. Repost, ada mention mah, repost. Tapi yang salah satu apa ya, efek yang saya cukup senang dengan adanya BSBB berupa konten dan buku tuh di acknowledge sama komunitas-komunitas yang ada di luar Jogja, bahkan jauh dari Jogja. Karena kemarin tuh dari mana ya, Ambon, terus dari komunitas-komunitas di Papua gitu. Ada yang Mas izin Mas buat belajar Sanapindo Sorong gitu. Sangat tersentuh gitu karena wah respect sekali gitu. Dulu saya anggap CT, OD dan Ules itu orang sama. Kalau ini Anda terlalu menyamakan orang kulit hitam. Tolong kalau itu. Sama yang paling respect tuh kemarin itu adalah ada yang pesen buku fisik BSBB itu dikirim ke Halmahera. Harga ongkir sama harga bukunya sama. Respect bro. Respect orang-orang yang begitu tuh. Saya nggak kebayang kalau dia pesan barang-barang yang lain sih, cuman respect banget. Sumenep juga Mas. Oh iya ya, dari stand up Indo Sumenep. Keren. Sulit banget gak Bang kombut sama senior? Tergantung seniornya. Kita lanjut lagi. Tapi ini tadi sudah cerita. Ya Allah, lanjut lagi kita. Kita bikin sampai 25. Keresahan akhir ini semingguan terakhir, seminggu 2 minggu. Bisa buka di pagi atau siang, nggak coba buka bisa. Kenapa makan enak? Banyak yang jualan takjil tapi nggak semua berbakat jualan. Sampai 25. Gym ramai pas deket jam buka. Anjay, kita anak gym banget ini emang. Orang yang jalan tiba-tiba mati itu lumayan ada masa ini. Pernah mokel Mas? Pernah waktu SD.
Mokelnya tapi diem-diem dengan cara meminum air keran ketika berkumur saat wudhu. Itu klasik. Yang masuk 3, yang keluar 2. Asik gitu. Mokel. Tapi habis itu ya udah puasa seperti biasa aja. Tidak apa namanya? Enggak yang kayak wah makan apa gitu, enggak. Yang penting sahur. Yang penting minum. Udah. Habis itu puasa lagi, pura-pura puasa, acting puasa. Dan buka dalam keadaan rasa bersalah. Oh iya, karena gara-gara itu jadi kepikiran. Nah, yang masuk 3 keluar 4 terlalu ini Mas Dava. Kalau masuk ke 3 keluar 4 yang keberapa tuh yang asam lambung? Yang keluar asam lambung itu. Kalau haus validasi boleh nggak Mas? Boleh. Sama ini juga. Striker yang haus gol tuh boleh. Mesut Ozil. Striker yang haus gol berbuka puasa dengan mencetak gol ke gawang lawan. Oke. Sudah ada 26 keresahan. Ini tidak semuanya bakal jadi materi. Tidak semuanya bisa diolah menjadi materi komedi, tapi pasti ada potensi-potensi yang bisa dicari dari keresahan berikut. Nah, setelah sudah menulis daftar keresahan, nah ini kan typo-typo kayak gini kan. Nah, terus adalah menaruh sikap dan mencari alasan kenapa punya sikap tersebut. Oke, kita cari. Haus mini juga boleh kan Mas? Boleh. Haus mini boleh. Boleh kok. Semenjak puasa azan sahur udah kayak azan maghrib. Kan sama dong. Mas apa serasa aneh gak azan maghrib pakai istilah buruan batalin puasanya, padahal kalau batalin dari siang dari dari siang juga bisa tapi kan tidak dihitung puasa dong. Oke, kita cari apa yang kira-kira bisa dari 26 ini aneh. Saat kita masukin sikapnya aneh banget sama orang yang bangga kalau dia mokel.
Only aja kalau oke. Kayak nggak ada rasa bersalah. Maksudnya kan salah satu efek, bukan efek sih, akibat dari tidak puasa, akibat paling ujung adalah neraka. Masa iya? Nah ini udah masuk motif. Udah kepikiran jokes ya. Nah, banyak yang marah warung tutup padahal pakai tirai waktu siang karena pakai tirai masjid. Tirai masjid kayak apa emang? Memang ada ini ya, ada ciri-cirinya ya. Tirai masjid. Bukan tirai masjid, tirai ini apa sama aja nih? Ini juga tirai masjid nih. Ya sama. Sama. Ini terusin aja deh sampai jokes ya. Selamat berkunjung bersama. Nah, ini sudah mulai terbentuk sedikit jokesnya. Nah, sudah mulai ada jokes ya. lumayan dapat jokes mentah lumayan. Kalau warungnya ditutup dengan kiswah Ka'bah, bakal ada yang berani men-sweeping gak sih? Yang pertama, kok bisa warung punya kiswah Ka'bah? Hah? Kok bisa? Yang kedua, kalau sudah punya kiswah Ka'bah, ya nggak jualan di siang hari dong. Ngapain? Ngapain? BTW terima kasih buat teman-teman yang udah support lewat Saveria atau lewat Sociabas yang bisa kalian klik di link di deskripsi, atau kalau mau di Sociabas bisa di scan buat membantu saya membeli webcam yang lebih baik dan lighting begitu. Nah, kalau kalian donate
via Sosiabas nanti akan muncul alertnya di itu. Jadi kalau kalian mau tanya mau apa segala macam atau mau kirim video stand up kalian buat di review bisa lewat Sosiabas. Siswanya udah dikirim ke pulau Prit sudah terlalu offset. Sudah terlalu offset. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung. Ini tadi barusan ada yang mendukung ini adalah dari saudara Cina saya yang berada di, aku lupa dia di Cikampek atau di Purwakarta ya, ada Bung Kevin mungkin masih menonton. Terima kasih juga buat Mas Taufik Akbar. Nice Mas, anjay. Kalau Kevin mensupport dengan tulisan menonton, anjay, sangat-sangat ini. Sangat to the point. Terima kasih. Semoga yang menyawer saya di bulan Ramadan ini berkahnya kembali ke kalian berkali-kali, beribu-ribu kali lipat karena menyumbang di bulan suci Ramadan. Mantap. Kita lanjut lagi. Tadi sudah satu yang kita taruh sikap. Jadi ini sikapnya ini. Kita cari lagi apa yang bisa. Tadi udah. Jadi ini cara ini bisa kalian tiru sendiri untuk penulisan materi kalian, yaitu kalau saya ini baru yang saya tulis adalah menulis daftar keresahan yang dialami semingguan terakhir. Keresahannya bebas, yang penting emosi negatif, yang penting bentuknya adalah negatif. Atau juga bisa mencari apa dalam semingguan terakhir hal yang baru, hal yang berubah, hal yang baru didapatkan atau hal yang baru dipelajari. Begitu. Ini ada 26, mungkin belum semua, nanti kalau kepikiran hal yang lain bakal saya tulis lagi di sini. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Cari lagi. Oh deh. Nih. Sebel sama konten. Rp100.000 Wah. dari UX 13, pesan, JGN lelah berbagi ilmu Mas salut pokoknya kalau ada merchant BSBB siap membeli ya. Mantap sekali Mas Ux. Ini Mas Ux dari Pontianak. Terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan. Anjay, merch BSBB apa? Apa guys? Merch BSBB apa? Kalau boleh tahu. Nah, boleh tahu apa tuh merch BSBB? Kalau tulis di kolom komentar ya, kalau sekiranya punya ide gitu. Apa merch BSBB? Boleh. Kemarin sih kepikiran kaos, cuman kayak kaos terlalu biasa. Terima kasih Mas Ux, semoga berkah barokah lemah teles Gusti Allah sing bales. Anjay. Tapi kamu ngerti gak sih kalau itu bahasa Jawa, Mas Ux? Ini saya tadi udah kebayang jokes simple sih dari sini. Tapi nggak saya tulis dulu, ngelis dulu yang lain. Hoodie Mas, siap check out. Hoodie ya?
gantungan ke gantungan kunci kreator mau kemasan pas. Wah, terlalu ini, terlalu NPD gitu, terlalu NPD. Allahumma amin, ngertos mas, tiang Jawi. Oh, orang Jawa ternyata. Mas Fox. Mata mas. Saya kira tidak tahu artinya tadi lemah telas Gusti Allah sing bales. Terus lagi. Terus oh, tapi kita nyoba ini dulu. Coba sama konten-konten masak di Instagram yang akunnya menonakos tapi pakai alat-alat. Masak simpel, anti ribet. Siapkan bahan-bahan. Panaskan microwave, buset. Ngapain? Selalu aja. Sip. Kita cari lagi. Kita coba cari 5 kali ya. Kita cari 5. Nah. Merasa pada cepat berlalu. Tapi apa yang dirasain ya? Enggak ada tapi. Oh iya. Suka ngerasa aneh sama alasan mak-mak yang nyerobot antrian takjil. Oh, set. Nah. Ini 2 bab. Oh, ini dia nggak ini ya, status. Kita set biar ini whoop asai lumayan 5%. Sedikit-sedikit tambah-tambah jadi bukit. Saya mau buka. Mas Anpres buat tutor tentang link. Ini Mas Yuda. Kemarin juga beliau tanya di grup WhatsApp BSBB. Jadi buat teman-teman yang membeli ebook dan buku BSBB, nanti saya akan kasih link, apalagi yang baru-baru beli ya. Nanti akan saya kasih link untuk masuk ke grup WhatsApp yang isinya nanti ya bisa nongkrong, nanti informasi soal terus informasi soal live ini, terus kalau mau tanya-tanya lebih private, kata itu bisa nanti di grup chat tersebut gitu. Ada yang udah beli tapi belum masuk tidak? Nanti coba akan kita lagi kayak punya tim aja. Nanti coba akan aku kirimin linknya. Nah, terkait tutorial itu Mas, sebenarnya gimana ya? Aku tuh ngerasa belum yang gimana banget soalnya, karena beneran cuman akses link, terus kemudian ngikutin
prosedurnya, terus juga ngelihat di YouTube dari linknya langsung, udah sih. Tutorialnya jual apa ya? Bikin produk, nyoba-nyoba, trial-trial. Nanti kalau udah siap, langsung dijual. Kayak ini sih. Kayak waktu itu belajar Blogspot atau WordPress. Rencana mau jual video stand up. Kalau sifatnya hanya digital, saran saya coba dikliki aja, lebih simple dibanding link.id. Link.id itu nanti terlalu kompleks. Di kliki.id nanti bisa ngasih langsung link Google Drive atau link video YouTube, video penampilan juga bisa gitu. Buku BSB versi cetak ada nggak mas? Ada, tapi belum dicetak. Maksudnya versi cetaknya ada, tapi belum sempat cetak ulang karena masih mencari modalnya dulu untuk di untuk di siapa lagi nih? Mas Eva, terima kasih. Tadi mau ngomongin apa? Oh iya, masih mencari modal. Mas Raden Bagus Hanung Anandito. Nanti kalau sudah ada nanti akan selalu dikabarin di Instagram. Dan juga terima kasih buat Mas Hikmah yang sudah menyawer, menambah 10.000 jadi 5,5%. Semoga rezekinya bertambah terus, lemah teles Gusti Allah sing bales. Asik. Kita lanjut lagi. Awalnya khusus BSBB udah ada jadwalnya mas. Tempatnya belum dapat mas Eva. Jadinya nanti nyari tempat dulu yang sekiranya mungkin bisa nggak banyak sih, mungkin 25-30. Nanti kalau udah dapat mungkin akan digas setelah puasa begitu kira-kira. Dan kalau oke akan dibuat rutin. Sudah 50 menit. Lanjut. Nanti keburu nggak sampai selesai nih bikin materinya. Tadi suka ngerasa aneh. Ini sikap ya. Tapi penjelasan dulu karena ini kan menaruh sikap dan keresahan dan mencari alasan kenapa punya sikap tersebut. Yang pertama tadi kan aneh banget sama orang yang bangga kalau dia mokel atau orang yang B aja kalau mokel, kayak nggak ada rasa bersalah. Alasan saya kenapa ngerasa aneh, karena salah satu akibat paling ujung dari tidak puasa adalah neraka. Kenapa dia bisa aja gitu? Masa bukannya malah takut ya gitu kalau mokel kenapa B aja gitu? Apa ya kalau dia masuk neraka itu kayak biasa aja gitu, kayak kamu masuk neraka sudah tahu gitu. Kenapa ya? Itu. Nah, yang ini sebenarnya belum muncul nih. Alasan sebelnya kenapa? Sebel sama konten-konten masak di Instagram yang akunnya menu untuk anak kos tapi pakai alat-alat non anak kos. Kenapa saya sebel sama ini? Saya cari dulu. Saya sebelnya tuh kan nggak semua anak kos punya alat masak canggih. Mentok rice cooker itu pun kadang suka nggak punya beras, punya aja, sekedar punya aja. Itu paling males bukan masak tapi
nyuci sisa nasi kering yang ada di rice cooker. Nah, ini dia. Jadi ketika mencari penyebab dari kenapa punya emosi negatif atau dari sikapnya ini, itu nanti fungsinya adalah untuk didefinisikan sebagai premis. Ini premisnya ini gitu. Jadi gitu. Fungsinya seperti itu. Kalau ada yang bertanya gitu kayak, buat apa Mas emang itu? Nah, fungsinya buat ini. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? 7 orang yang menonton. Ada yang mau ditanyakan terkait pembuatan sampai setidaknya seperti ini? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Sambil menunggu pertanyaan, lanjut sedikit. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Bukan yang nggak bisa dibantah. Suka ngerasa aneh sama alasan mak-mak. Oh, nih fungsinya ditulis adalah bisa kita utak-atik dan remake. Siapa tahu ada yang bisa dijadikan potensi. Alasan terus ini apa namanya, gerakannya selalu sama atau pola. Oke, dari Yosan nih, tadi katanya nggak semua dari 26% itu akan terpakai semua. Kalau dari Mas Anpas, urgensi memilih opsi untuk kerusakan untuk dilanjutkan itu apa Mas? Kalau saya, urgensinya untuk memilih apa yang lanjut ke nomor tahap kedua ini adalah yang emang bener-bener mengganggu gitu. Jadi ini 1-26 itu hanya apa yang ada di pikiran, yang kepikiran pertama dikeluarin. Jadi mengeluarkan apa yang ada di pikiran dulu, dikeluarin semua dulu. Mau bagus, mau jelek, mau cepet, mau lambat, semuanya dikeluarin. Apa yang kepikiran ditulis dulu aja. Nah, dari sini, dari yang 26 ini masuk ke yang bagian kedua, itu adalah yang benar-benar memang terganggu. Yang emang ada soalnya keresahan-keresahan yang kalau kata orang sih biasanya urgensi. Terus ada keresahan-keresahan yang emang segi kayak gimana ya bilangnya, penting untuk dibahas karena siapa tahu nanti pembahasannya udah lewat dan segala macam. Misalkan ini nih kayak contohnya ya, yang nomor 4 ini nih, ini kan lagi ramai diomongin, tapi saya sendiri masih belum bisa nemu arah komedinya mau kemana. Keresahan aja, sebel aja, tapi masih belum kayak soalnya masih tragedi. Kan salah satu syarat komedi adalah tragedi tambah waktu. Nah, waktunya ini yang bervariasi.
Bisa cepat, bisa lambat, tapi bagi saya sendiri masih belum bisa untuk dijadikan sebuah komedi. Jadinya nomor 4 mungkin saya skip. Tapi kalau misalkan nanti di kehidupan yang berlangsung ke depan, kalau misalkan tiba-tiba saya ketemu sebuah sudut pandang yang menarik dan bisa dijadikan komedi, akan saya bikin. Tapi untuk saat ini masih belum. Izin tanya mas, sikap itu lebih baik diucapkan atau diperagakan atau dua-duanya? Kalau misal cuma satu, mana yang lebih baik mas? Ada bahasanya namanya show don't tell. Namanya adalah show don't tell. Maksudnya apa show don't tell ini? Yang itu adalah kita menunjukkan bagaimana perasaan kita sebenarnya ketika di atas panggung. Jadi kan ada yang kayak, saya sebel banget sama ini gitu. Itu kan terucap ya, verbatim, verbal. Tapi ada juga yang kayak, kenapa sih? Ah, lah. Itu salah satu bentuk show don't tell. Dengan ekspresi wajah dan penekanan, itu menurut banyak orang dan banyak pakar dianggap lebih baik dibandingkan yang verbal, karena yang verbal itu bisa jadi penonton kurang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si penampil. Begitu kira-kira Mas Azizi, semoga menjawab ya. Gimana? Jawab tidak? Lanjut lagi. Jangan selalu sama atau polanya selalu sama. Aku udah beli bukunya, keren. Terima kasih Mas Zaki Mutamadin. Mas Zaki dari mana kalau boleh tahu membeli bukunya? Beli buku fisik atau beli e-book? Coba boleh ya? Atau dari komunitas mana gitu? Boleh diungkapkan. Anjay, diungkapkan. Oke. Oke, dapat 3. Nyari 2 lagi ya. Oke. Tadi pengen ngomongin ini kan. Ah, e-book Kak dari IG. Wah, terima kasih. Kalau betul dari komunitas mana Mas Zaki? Atau belum komunitas atau baru mau belajar stand up? Gitu. Kenapa dari tadi saya seneng banget begini ya? Gak tau gerakan tangan yang lain kayaknya. Dik, gitu terus. Keren. Nah.
Sorry banget kalau ini. Eh, gak usah aku tulis lah, takutnya nanti mungkin disensor sama YouTube atau apa. Tapi intinya gini. eh, ini Pamekasan. Oh, oke. Keren. Pamekasan Madura. Tapi kalau sikapnya masih dibawakan verbal nggak apa-apa kan Mas? Kadang saya nggak bisa nemu show-nya di beberapa sikap. Misal malu, aneh, takut. Ini nggak masalah. Nggak masalah. Ehm, Sebenarnya memang banyak cara untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tersebut. Jadi nanti seninya adalah tidak perlu menuliskan kata itu, tapi cukup tergambarkan dalam tulisan. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi Mas Zaki kan di Pamekasan itu stand up comedy nggak terlalu familiar. Jadi pas open mic di cafe itu penontonnya nggak fokus. Akhirnya kita kena mental juga. Jadi ke bawah nggak fokus. Nah, Mas Zaki, sayangnya memang open mic itu tidak akan pernah ideal. Ya, kondisi di open mic itu tidak akan pernah ideal dan tidak akan pernah sama di tiap-tiap kota, di tiap-tiap daerah. Itu tidak akan sama. Kenapa saya bilang gitu? Karena nanti ketika sudah sering stand up, tampil, dan dapat job itu juga bukan panggung yang ideal untuk stand up. Kadang tampil di acara konser, kadang di acara ulang tahun yang semua yang nonton nggak merhatiin, kadang juga nggak, pokoknya nggak bisa tebak lah gitu. Cara ngatisnya gimana ya? Apakah mengikuti audiens sehingga ganti materi atau gimana? Mungkin ada tips. Kalau saran saya, mulailah set materi dengan riffing atau dengan menarik atensi dari penonton. Ajak ngobrol aja nggak apa-apa. Durasi 5 menit, 3 menit pertama atau 2 menit pertama ajak ngobrol. Halo Kak, dari mana asalnya? Kerjanya apa? Segala macam, sudah dapat ketawa. Ketika sudah dapat atensi dari penonton, karena stand up comedy itu unik. Ketika ada satu gerombol yang ketawa, nanti gerombolan yang lain yang tidak memperhatikan akan notice. Itu kenapa ketawa? Nonton deh gitu. Jadi cukup menarik atensi dari satu gerombolan dulu aja. Nanti yang lain akan ngikutin. Begitu. Kira-kira. Sama kalau bisa sih. Yang juga udah terjawab dari pertanyaannya. Bahwa gunakan materi yang emang relate. Gunakan kalau Mas Zaki memang sudah beli, masuk ke bagian, atau bukan masuk sih, perbanyak materi yang mengandalkan pembebasan. Dia itu adalah mengemukakan hal-hal yang mungkin dipikirkan oleh penonton. Misal terkait Pamekasan, atau terkait daerah tertentu, atau soal keadaan di sana, mulai dengan beat-beat gitu, atau perbanyak dengan beat-beat begitu. Itu bisa jadi akan menarik atensi. Gitu, kira-kira. Oh, berarti main di retorika ya Mas? Betul. Kita main di retorika aja. Bahwa nanti kan semakin apa ya? Semakin banyak kosakata yang kita tulis, itu nanti akan dengan sendirinya tuh kayak, oh sebenarnya ini sudah menggambarkan kalau ini aku tuh kesel tanpa aku harus bilang aku kesel. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mantap Mas Zaki, semoga menjawab ya jawabannya.
Minum dulu deh. Minum. Nggak punya gelas. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Oh, du. Pep, 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 pep. Sangat koheren. Kayak nggak ada. Oke. Minum aja punchline. Enggak punchline, Mas. Mas enggak punchline ya? Kenapa minum jadi punchline? Sudah 4. Satu lagi. Satu lagi dari Mayura. Apa ya? Oh, ini boleh deh. Anjay. Mindfulness. Keselak. It. Emang kalau orang gendut tuh apapun yang berhubungan dengan leher dan perut tuh susah banget ini. Terkontrol ngorok tuh. Terima kasih atas ilmunya, Mas. Saya izin pamit agar besok tidak pun kesiangan apalagi bangun tapan. Itu dia. Masih saya. Terima kasih. Semoga berkenan dengan apa yang diberikan malam hari ini. Dan paling juga ini kalau sudah rampung akan dicukupkan begitu. Makin sadar kalau makan masuk umur 30 makin sadar kalau bab selain yang pekerjaan 18+, poin-poin mana aja yang aman kalau dibawa di keluar komedi harus
Clear Comedy hari Kamis nanti, Mas. Belum tahu. Karena itu nanti filternya paling belakang. Begitu. Jadi ya sedapatnya. Mas nanya adakah ritual khusus Mas kalau mulai nulis? Tidak ada. Karena kalau ada ritual nanti akan terbebani harus ada ritual terus. Itu yang bikin nanti malah jadi nggak nulis-nulis, karena nulis itu harus dipaksakan, bukan sesuatu hal yang gimana ya bahasanya ya, diromantisasi, harus dipaksa. Kita soalnya modenya apalagi stand up comedy ya, menurutku quantity over quality. Banyak dulu nanti baru dipilah-pilah, karena kalau nunggu quality nggak nemu, apalagi kalau pakai ritual-ritual ya yang agak berat. Jadi ini tadi juga pertanyaan tambahan ya tadi, karena ada tulisannya tadi si Sema bilang aman dibawain di Clear Comedy. Jadi di Senabar Jogja open mic yang rutin itu juga, bukan juga ya, open mic yang rutin setiap hari Jumat itu temanya harus clean. Nih. Ini apa ini? Wah, kepotong ternyata. Nanti saya bacakan ya. Kita ini dulu. Kita gedein dulu, takutnya nggak kebaca nanti. Yang nanti. Nah, set. Oke. Kita bacakan ulang. Sosiabas. Caranya gimana ya? Oh ini. Oke. Caranya. Oh ini. Oh, masih nggak ini. Ntar ya. Ternyata harus dikirim lagi. Ini dia. Sip. Kita kirim lagi. Sip. Oke. Dari Hanung Cinek, Mas, aku tuh kalau ngomong di depan banyak orang sering banget bibirnya kedutan karena grogi. Terus wajahku jadi kaku kayak poker face, padahal dari POV ku, aku ngerasa udah cukup ekspresif. Kira-kira ada saran nggak ya yang bisa aku coba biar lebih? Boleh ditulis di ini, di komentar. Biar lebih apa? Tapi yang terganggu siapa, atau yang komentar siapa? Maksudnya kalau gini, selama yang kamu tampilkan di atas panggung itu bekerja dengan baik, efektif, penonton ketawa, penonton paham, kayaknya yang kayak gini-gini tidak perlu difikirkan lebih lanjut, menurutku sih. Jadi jangan terlalu dipikirkan aja, karena takutnya nanti kalau misalkan terlalu dipikirin, nanti efeknya adalah jadi terlalu conscious atau terlalu sadar gitu. Kalau ya jadi malah mikirin, aku kedutan gak ya, aku poker face gak ya, nggak usah.
karena nggak perlu mikirin yang itu. Selama materinya tersampaikan dengan baik, penonton ketawa, selesai, udah permasalahan, nggak perlu yang gimana-gimana banget. Begitu kira-kira Mas Hanung. Set. Oh, ini malah nggak muncul ini ya milestone-nya. Ketika ngeblank dan lupa materi yang disiapin agar bisa nutupinnya pakai teknik apa bang? Gunakan teknik yang namanya adalah bomb slide. Cuman kalau menurutku apa namanya, jangan terlalu mikirin bomb slide. Kenapa? Kalau kamu nyiapin bomb slide, efeknya adalah jadi kayak mentalitas di atas panggung tuh, ya udah kalau nanti nggak lucu tinggal bomb slide aja. Nah, enggak, mending lakukan hal yang terbaik, penampilan yang terbaik, sikat aja. Bomb slide hanya sebatas pelampung. Jadi disiapkan tapi jangan terlalu dibikin ada pelampung, ada pelampung, ada pelampung, ada pelampung. Kalau tenggelam ada pelampung. Jadi malah mikirnya ketika naik panggungnya, ya udah nanti juga pasti tenggelam. Enggak, jangan. Sama kalau open mic ya, menurutku nggak apa-apa bawa catatan. Nggak perlu takut ngelihat apa segala macam. Namanya latihan, santai aja. Bawa catatan aja nggak masalah. Gitu. Oke, sebentar ya. Kita memperbaiki dulu. Oke, set. Bab. Bisa kan nih? Sudah. Yes. Oke. Kita lanjut lagi ya, ini sudah terpotong banyak. Tapi teman-teman kalau mau menyawer lebih, bukan nyawer lebih ya, menyawer lagi, boleh banget, langsung aja. Aman aja. Oke. Ini dulu aja. Yang penting sudah ada 5. Oke. Jadi ini menaruh sikap dan keresahan dan mencari alasan kenapa punya sikap tersebut. Ini adalah bibit premis. Ini adalah bibit premis ya. Masih belum jadi premis karena premis. 5.000 dari Gumidut, pesan, buat jajanin aku. Kembali lagi dong idenya, duitnya. Terima kasih Gumidut. Nanti akan kujajanin, akan kau belikan makanan untuk empati. Besok malam ada jadwal sharing komika, ada Mas pengen ikut tapi belum ada gambaran mau bikin materi seperti apa. Ada besok selama di Jogja akan ada sharing komika. Ketika datang tidak perlu takut untuk tidak membawa materi, karena sharing itu nanti akan ada meja-meja khusus. Satu meja yang khusus buat tanya-tanya, ada yang kombut, terus ada yang emang meja nongkrong. Jadi kalau datang buat untuk ngelihat situasinya aja mah nggak masalah. Ada juga meja konsultasi nanti buat tanya-tanya yang lebih intens juga ada gitu.
Karena kalau belum ada gambaran materi seperti apa, apalagi buat pemula ya, saranku sih gini, eh, itu saja sih biar terbayang. Jadi buat teman-teman yang baru mencoba stand up komedi, saran saya adalah yang pertama adalah menyadari bahwa kita sudah hidup di dunia ini cukup lama, lebih dari 15 tahun. Yang kedua adalah mencari 1 sampai 2 sampai 3 cerita lucu yang terjadi dalam kurun waktu tersebut dan diceritakan ulang dalam mode yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang ketiga adalah cari cerita yang sering diulang-ulang ketika lagi ngumpul bareng teman atau keluarga. Oke. Kira-kira kalau buat pemula ya yang baru banget nyoba stand up, dibandingkan membuat materi dari nol, mending pakai cara ini kalau menurut saya. Karena untuk membiasakan diri di atas panggung dulu. Tujuannya bukan buat lucu. Karena maaf banget 90% ya 95% penampilan pertama di open mic pasti ngebom. Pasti gak lucu. Nah, karena sudah tahu 95% tidak lucu, ya udah langsung aja nyobain panggung pertama, panggung kedua, panggung ketiga, cobain dulu aja buat membiasakan di atas panggung. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak biasa megang mic di tetap banyak orang, jadi membiasakan itunya dulu. Nah, materinya yang ditampilin apa? Nah, ini 2-3 cerita lucu yang terjadi dalam kurun waktu selama hidup. Pasti ada lah 1-2, pasti ada cerita, pasti ada. Gak mungkin gak ada. Pasti ada. Makanya karena pasti punya, gak mungkin gak punya. Saya tuh selalu bilang gak mungkin gak punya cerita lucu dalam kurun waktu lebih dari 15 tahun. Karena kalaupun kalian gak ngapa-ngapain selama 15 tahun, itu aja udah lucu. Gak punya cerita lucu selama 15 tahun, kalian hidup di mana? Ingat banget kata-kata senior waktu pertama kali open mic, nggak usah takut gak lucu, udah pasti gak lucu. Ini kalau terlalu jahat pas kalau ini mas. jahat banget sih, bukan jahat sih, terlalu jujur. Apa syarat sebuah cerita itu? Apa nih? Oh, ini dulu nih. Setuju mas, open mic selain buat nyoba materi, buat ngebiasain di atas panggung. Mesti aku dikerjain juga sering ngomong depan orang banyak, tapi tetap beda. Betul, karena ketika di open mic itu bukan penonton yang kenal kita, penonton yang awam, penonton umum. Banyak banget yang bukan menolak sih, enggan untuk segera open mic karena ada overthinking di kepalanya bahwa ya mas, kalau aku nanti gak lucu terus orang-orang penonton ini nganggap aku gak lucu gimana ya mas ya. Yang lucu saja kadang gak diinget, apalagi yang ngebom. Penonton kan juga punya kehidupan, gak mungkin dia dalam pikiran tuh kayak
Aduh, tadi gak lucu banget tadi si itu, ya Allah. Kok bisa sih ada orang gak lucu kayak gitu? Gak mungkin. Dan gak mungkin itu bertahan sampai seminggu ke depan. Saya gak punya kehidupan itu kah? Tapi sampai gak punya hal untuk kayak diinget gitu. Nah karena penonton aja gak ingat, gas aja, sikat aja, naik panggung aja, gitu. Apa syarat sebuah cerita itu lucu, Mas? Yang pertama, ada asumsi yang di bukan dijabarkan, dihantarkan lewat setupnya, dan ada twistnya. Oh, udah simple itu. Tapi yang paling penting adalah syarat sebuah cerita itu lucu adalah membuat penonton ngerti. Karena penonton ngerti, lalu penonton ketawa. Karena ada cerita lucu yang kita nggak ngerti. Misal kalau kita zaman kecil, cerita-cerita jorok, itu kita nggak ngerti tuh kenapa itu bisa lucu. Tapi ketika dewasa, ketika kita, oh maksudnya ke sana. Cerita lucu soal perselingkuhan, gitu-gitu ya. Gitu-gitu kan. Oh nih, coba deh. Kita cari cerita Godian ya. Kita cari ya. Ini. Ini. Contoh yang sangat nice. Ini ya. Syarat cerita lucu ya. Ini. Ada seorang suami yang di dalam dompetnya terdapat foto istrinya. Saat teman-temannya melihat, ia dipuji sebagai suami yang sangat baik. Lalu di antara temannya bertanya apa fungsinya membawa foto sang istri. Dia menjawab, kalau aku punya permasalahan di kantor, aku selalu memandang foto itu. Dan permasalahan yang dihadapi hilang begitu saja. Wah, alangkah berbahagianya kamu mempunyai istri seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Sang suami menjawab kembali, ya kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apapun di kantor menjadi tidak apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia. Nah ini, ketika kita zaman kecil membaca cerita Kodian ini, kita nggak ngerti maksudnya apa. Hah? Kenapa ini masuk cerita lucu? Tapi ketika kita dewasa dan memahami bahwa ada orang-orang yang tersiksa dengan pernikahan dan tersiksa dengan istrinya, kita jadi ngerti, oh ternyata kenapa ada foto istri. Jadi ketika ada permasalahan di kantor, kita ngeliat istri, wah masalah di rumah lebih berat sih. Tutup. Gitu. Jadi syaratnya adalah bahwa ini adalah asumsi yang dibangun oleh ceritanya. Ini adalah twistnya. Ini asumsi. Asumsi yang dibangun cerita ini adalah bahwa si suami sangat sayang sama istrinya. Dari atas sampai ini, asumsi yang dibangun adalah suami menaruh foto istrinya di dompetnya adalah tanda bahwa dia sangat sayang dengan istrinya. Twistnya adalah suaminya naruh foto istrinya di dompet karena ketika melihat foto istrinya di dompet, suaminya sadar bahwa permasalahan dengan istri jauh lebih berat daripada masalah apapun yang ada di pekerjaan. Nah begitu kira-kira, semoga menjawab ya. Gitu kira-kira. Tadi kayaknya ada yang belum dijawab deh. Oh ini tadi, Anjir langsung dapat pencerahan, langsung dikepikiran tiga cerita yang menurutku lucu, unik, dan sering yang aku ceritakan ke orang-orang. Nah, silakan ditulis dalam bentuk yang lebih efektif dan efisien. Begitu kira-kira. Nah, sama satu lagi, delivery cuma bisa dilatih di open mic. Betul. Gimana hukumnya komiknya yang sering pakai jokes Kodian, Mas, sama komiknya yang nemu jokes di sosmed terus dipakai di open mic? Kalau Kodian dan sosmed ya, itu tuh
dari waktu awal-awal stand up ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia, yang dikedepankan adalah soal orisinalitas gitu. Jadi yang ditonjolkan tuh itu. Jadi kalau misal pakai kodian ya aneh banget pakai kodian gitu. Kenapa pakai kodian? Jangan pakai kodian lah. Jadi tapi memang itu kayak pengetahuan umum sih. Jadi kalau ada yang pasti pakai kodian sih agak wadaw juga sih. Kalau pakai jokes kodian, apalagi memang diniatkan seolah-olah itu adalah jokes dia. Nah itu. Kecuali konteksnya seperti Bang Awe dalam spesialnya yang berjudul Pidato Presiden. Bang Awe menggunakan contoh jokes kodian tapi ada konteksnya. Tidak serta-merta menggunakan jokes kodiannya dan diceritakan seolah-olah itu adalah cerita dia. Begitu. Kira-kira. Oke. Oke, kita selesaikan dulu ya ini ya. Seenggaknya sampai menjadi sebuah premis dulu. Nanti akan kita lanjut lagi di besok atau di lusa. Saya pernah keluar negeri dan nonton lomba antar tiga. Waduh, lomba 3 negara. Ada Inggris, ada Amerika, dan ada Indonesia pasti. Tapi kalau teman-teman mau belajar soal penulisan komedi dengan contoh jokes kodian tuh menurutku juga cukup bisa dipakai gitu. Karena banyak banget teknik-tekniknya gitu, kayak misal yang ini itu pematangan asumsi nih. Ini 3 negara itu rule of three. Jadi bisa dipakai begitu. Cara-caranya. Kalau beat yang punya orang tapi itu sama tragedinya sama saya tuh gimana, Mas? Coba dielaborasi ya. Karena memang bisa saja terjadi bahwa kita mengalami kejadian yang sama. Tapi kan pengolahan premis, setup, dan pasangan tidak mungkin sama. Yang dipermasalahkan adalah kalau kata per katanya sangat sama, sangat mirip, sangat sama. Itu diindikasikan di contek. Tapi memang ada beberapa case di mana materinya tuh bisa sama antara satu komika dengan yang lain, tapi sangat sedikit. Nah, yang terjadi adalah komika yang level ketenarannya lebih rendah biasanya akan mengikhlaskan karena materinya sudah dipakai oleh komika yang levelnya lebih atas gitu kira-kira. Itu kira-kira. Menjadikan sih, mengubah. Oke. Kita akan coba membuat premis dari sini. Premis adalah emosi negatif terhadap sebuah subjek tambah alasan. Alamat menarik. Oke. Sip. Oke, kita akan mengubah menjadi kalimat yang menarik. Menarik nih pas ini ya, maksudnya subjektif sekali.
Eh, jadi proses pembuatan premis ini tuh sama seperti pembuatan kalau di konten tuh ada hook gitu, kira-kira begitu ya. Pembuatan hook materi. Eh, udah zaman sekarang pendekatan sadar nggak sih? Hmm. Oke. Ini alasannya belum. Ini dia. Nih, jadi premisnya ini. Kasarannya yang nomor 1. Apakah ini bisa jadi lebih baik? Bisa. Sadar nggak sih, zaman sekarang orang itu bangga banget kalau jadi pendosa. Masa kemarin ada yang bangga karena dia mokel? Bukannya paling ujung dari battle puasa tuh neraka kan? Ini. Jadi nanti proses pembuatan premis itu bisa bermacam-macam cara dan utak-atiknya tuh. Apakah ini yang fix? Belum tentu. Masih bisa bermacam-macam lain. Begitu. Kira-kira. Oke. Sip. Kita dua dulu, habis itu kita sudahi live-nya. Malam ini kita akan lanjut besok dengan membuat setup dan pasang dari ini. Gitu ya. Oke.
premisnya dari ini saya itu suka nontonin konten masak untuk anak kos di Instagram. Oh, nah, konten masak. Nah, ini dia. Jadi premisnya ini dulu. Asik. Apakah nanti bisa diperbaiki? Bisa. Yang penting sudah jadi premis dulu. Lumayan. Dari 1 jam 45 menit nulis sambil dipotong-potong sambil jawab pertanyaan, sudah dapat 2 premis hari ini. Gitu aja. Ini sudah jam setengah 11. Mungkin teman-teman juga ada yang mau istirahat. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi mungkin besok. Besok. Oh, besok. Khusus besok live-nya mungkin akan di siang hari. Gitu. Live-nya akan di siang hari. Karena malamnya akan ada sharing Komika Jogja. Begitu kira-kira. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Terima kasih buat yang udah support di Sosiabas. Teman-teman kalau yang mau support juga bisa, boleh banget, terbuka sekali untuk saya membantu untuk ini ganti webcam dan tambah lighting gitu. Semoga bermanfaat. Kalau suka boleh like, subscribe, post di Instagram story. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.